Shalom, selamat malam dan selamat hari Sabat bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur pada Tuhan atas berkat dan pimpinannya sehingga pada malam hari ini di pembukaan Sabat yang indah ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali dan kita kembali mendengarkan spiritual motivation. Spiritual motivation ini berbicara tentang motivasi-motivasi rohani, motivasi yang berasal bukan dari manusia tetapi dari firman Tuhan. Dan tentunya ini diselenggarakan melalui bersama dengan Yayasan Cornelius yang mensponsori jalannya acara ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali meminta akan hikmat daripada Tuhan yang akan memberikan kita hikmat untuk mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, di malam yang indah ini kembali lagi kami berkumpul dan kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini akan memberikan kami sebuah kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 1860-an di Amerika Serikat terjadi sebuah wabah yang membuat banyak orang yang terkena dengan penyakit tersebut mengalami kematian. Dan wabah yang dialami oleh orang-orang yang ada pada waktu itu membuat mereka mengistilahkan kematian yang terjadi pada waktu itu bagaikan sebuah sungai. Kenapa? Hampir setiap hari terjadi kematian. Hampir setiap hari ada kematian yang terjadi kepada orang-orang pada waktu itu. Khususnya di kota New York, seorang pendeta yang bernama Robert Lowry, dia hampir setiap hari dia melayani ibadah pemakaman. Dan orang-orang menyebutnya kematian yang terjadi oleh karena wabah pandemi yang terjadi pada waktu itu bagaikan sungai yang mengalir. Dan ketika dia melayani akan keluarga-keluarga yang berduka tersebut, mereka, keluarga yang ditinggalkan, mereka bertanya kepada pendeta Robert Lowry, "Pendeta, kami telah dipisahkan dengan sungai kematian dengan saudara-saudara kami. Akankah kami bertemu di tepi sungai kehidupan dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami?" Saudara-saudaraku, hampir setiap kali dia mengadakan pelayanan, mengadakan perlawatan, memberikan penghiburan, pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul dari keluarga-keluarga yang berduka yang ditinggalkan. Kematian ini seperti sungai yang mengalir begitu banyak. Akankah kita bertemu dengan keluarga kita yang telah dipisahkan dengan sungai kematian ini? Suatu ketika setelah dia selesai memimpin akan acara pemakaman, dia pulang ke rumahnya. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, begitu lelah dia melayani, hampir setiap hari melayani ibadah pemakaman. Dan sementara di dalam kelelahannya dia juga memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan tersebut. Akankah kita bertemu dengan saudara-saudara kita? Kita telah dipisahkan dengan sungai kematian. Akankah kita bertemu dengan saudara-saudara kita ini di tepi sungai kehidupan? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini menekan hamba Tuhan ini, dia merenung. Sementara dia merenung, lewat lagi arak-arakan di muka rumahnya, pemakaman.
Dan dia semakin bergumul dengan pertanyaan ini. Akankah kita bertemu di tepi sungai kehidupan? Atau di dalam bahasa Inggris, shall we gather at the river? Akankah kita bertemu di tepi sungai kehidupan? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah jawaban. Dan jawaban itu adalah, yes, we'll gather at the river. Apa yang terjadi? Dia langsung pergi kepada pianonya, dan kemudian dia mulai memainkan satu alunan musik yang belum pernah dia nyanyikan hingga pada saat itu. Shall we gather at the river? Akan berkumpulkah kita di tepi sungai itu? Dan dengan pasti dia menjawab di dalam bagian refrain dari lagu ini, yes, we'll gather at the river. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin juga kita telah mengalami peristiwa yang sama dengan orang-orang yang ada pada waktu itu di kota New York. Mengingat saat ini sudah terjadi pandemi yang bukan hanya lokal tetapi sudah mendunia. Dan mungkin juga kita telah dipisahkan dengan orang-orang yang kita sayangi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya datang ke tempat ini, di jemaat kami ada yang berduka. Dan saya harus membantu mempersiapkan apa-apa yang perlu kami bantu untuk mengadakan persiapan untuk acara pemakaman. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kematian itu pasti. Dan ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, akankah kita bertemu kembali dengan mereka di tepi sungai kehidupan? Saudaraku, Pendeta Robert Lowry memberikan sebuah jawaban. Yes, we'll gather at the river. Dan pada saat ini, jika pertanyaan itu ditanyakan kepada Anda, akankah saudara dan saya pada waktu hari keselamatan itu tiba akan berkumpul di tepi sungai kehidupan? Bisakah kita memberikan sebuah jawaban yang sama? Yes, we'll gather at the river. Mari kita telusuri lebih dalam lagi lagu ini. Lagu ini diangkat dari buku Wahyu pasal yang ke-22. Buku Wahyu pasal yang ke-22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Jadi sungai ini dia mengalir keluar dari takhta Allah. Kalau di dalam lagu tersebut, akan berkumpulkah kita di tepi sungai indah, airnya yang mengalirlah dari tahtanya Allah. Jadi sungai itu mengalir dari takhta Allah. Nah, ketika kita membaca teologi di dalam buku Wahyu, maka buku Wahyu itu tidak dapat dipisahkan dengan buku Daniel. Sebaliknya buku Daniel juga tidak dapat dipisahkan dengan buku Wahyu. Adakah catatan yang sama di dalam buku Daniel tentang sungai yang mengalir keluar dari tahtanya Allah? Mari kita pergi ke dalam buku Daniel. Daniel yang ke-7. Daniel yang ke-7 ayat yang ke-9 mulai. Sementara aku terus melihatnya, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya, perhatikan, kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi siapa ini yang lanjut usia? Allah. Dia duduk di atas sebuah kursi yang dari api yang berkobar-kobar. Kemudian apa yang terjadi? Jadi itu tahtanya Allah. Dan kemudian ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya.
Jadi buku Daniel pasal 7 mencatat sebuah cerita yang sama tentang tahta Allah, dan di depan tahta itu mengalir keluar, apa katanya? Sungai api. Apa sebenarnya ini sungai ini? Sungai ini tidak lain sebenarnya adalah kemuliaan daripada Allah. Yang ketika Nabi Daniel melihatnya, dia melihat itu seperti api yang menghanguskan. Ketika Nabi Yohanes melihatnya, dia melihat itu seperti bagaikan kristal yang jernih. Tidak lain, ini adalah kemuliaan daripada Allah. Tetapi pertanyaannya, kenapa ketika Daniel melihatnya, dia melihat bagaikan api yang keluar dan mengalir dari tahta Allah? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara masih ingat ketika manusia jatuh di dalam dosa? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka diusir keluar dari hadapan Allah, dari Taman Eden. Dan ternyata ketika kita menelusuri lebih dalam lagi, kita akan mendapati mereka diusir keluar dari Taman Eden itu adalah karena wujud daripada kasih Allah, supaya manusia itu masih bisa hidup. Kenapa saudara-saudara? Di dalam Taman Eden ada kemuliaan Allah. Dan seandainya manusia yang berada di dalam posisi yang berdosa bertemu dengan kemuliaan Allah, maka kemuliaan itu akan membinasakan dia. Demikian yang terjadi kepada Nabi Musa. Ketika dia mau meminta kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan kepadaku kemuliaan-Mu. Jawab Tuhan apa? Dia mau kasih lihat itu kegemilangannya, tapi Musa harus disembunyikan di sebuah batu. Dan apa yang terjadi? Ketika Musa sudah disembunyikan di batu, di celah-celah batu, kemudian Tuhan lihat lewat, dan Musa hanya melihat punggungnya. Hanya melihat punggungnya, Musa harus bersembunyi karena kemuliaan itu akan membinasakan bagi dosa. Demikian ketika kita membaca di dalam Alkitab, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dan kemudian dia akan bertemu dengan orang-orang yang jahat. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang jahat, mereka akan lari ke gunung-gunung, ke celah-celah batu karang, dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta itu. Kenapa? Karena ketika mereka memandang kepada kemuliaan Allah itu, kemuliaan Allah itu menjadi sesuatu yang menghanguskan, menjadi sesuatu yang membinasakan, menjadi sesuatu yang akan membunuh mereka. Sehingga mereka memilih untuk mati ditimpa oleh batu karang dan gunung yang terangkat menimpa mereka, daripada mereka harus mati berhadapan dengan kemuliaan Allah. Dan seorang penulis Kristen, Nyonya Ellen White, dia mengatakan, seandainya orang berdosa itu diangkat dan dimasukkan ke sorga, maka sorga akan menjadi sebuah purgatori terhadap dia. Apa artinya purgatori? Purgatori itu adalah neraka yang menghanguskan, atau api yang membinasakan, api yang memberikan penyiksaan. Itulah purgatori. Nah, seandainya katanya orang berdosa diangkat dan dimasukkan ke sorga, sorga itu akan menjadi seperti purgatori, menjadi sebuah siksaan bagi dia. Saudara lihat, itulah sebabnya Daniel mengatakan, sungai itu adalah sungai api yang keluar dari tahta Allah. Pertanyaannya kembali ditanyakan, shall we gather at the river? Apakah kita akan bertemu? Atau saya ganti pertanyaannya, yakinkah saudara kita akan berdiri di tepi sungai itu? Kalau saya ganti pertanyaannya demikian, atau saya buat lebih gampang lagi, maukah engkau berdiri di tepi sungai itu? Berapa yang mau? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Pendeta Robert Lowry dengan tegas mengatakan, yes, we will gather at the river. Bisakah kita juga memberikan jawaban yang sama? Ya, saya juga dapat berdiri di tepi sungai itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sungai itu bagaikan api yang keluar dari hadapan tahta Allah, dan ketika dia bertemu dengan dosa, maka dia akan membinasakan dosa tersebut. Mari kita lihat di dalam Alkitab, siapa kira-kira yang dapat bertemu dengan Allah dan berhadapan muka atau berhadapan muka dengan Allah. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan, apa katanya? Melihat Allah. Perhatikan bahwa hanya orang yang suci hati yang akan dapat bertemu muka dengan Allah. Dengan kata lain, mereka yang akan berdiri di tepi laut itu, di hadapan kemuliaan Allah, di hadapan tahta Allah dan di hadapan tahta Anak Domba, syarat satu-satunya dan tidak ada yang lain adalah mereka yang memiliki kesucian hati. Hanya orang yang memiliki kesucian hatilah yang dapat berdiri di depan tahta Anak Domba, di hadapan tahta Allah, dan mereka akan menyanyikan nyanyian kemenangan. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kondisi daripada hati kita? Mari kita lihat di dalam buku Matius pasal yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala, apa katanya? Pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul semua ini. Dan kemudian ketika ini semua timbul di dalam hati, bagaimana itu menyatu dengan hati? Mari kita lihat di dalam buku Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Perhatikan, dosa Yehuda terukir pada, apa katanya? Pada loh hati mereka. Kemudian ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Perhatikan bahwa dosa itu melekat dengan hati kita. Dan dia bukan hanya melekat, tetapi terukir dengan pena intan di dalam loh batu hati kita. Dan dosa apakah itu? Mari kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-15. Dosa apakah itu? Yang terukir dengan pena intan di loh batu hati kita. Dosa apa itu? Pikiran-pikiran jahat. Dosa apa itu? Pembunuhan. Dosa apa itu? Persinahan. Dosa apa itu? Percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Benar, engkau kelihatan sangat manis di hadapan pimpinanmu. Tetapi apakah engkau tidak menghujat dia
di dalam hatimu. Tidak dikatakan mereka yang akan berdiri di tepi, di hadapan takhta itu, di hadapan sungai itu, adalah mereka yang kelihatannya perbuatannya baik di luar. Yang dikatakan dan dikatakan oleh Alkitab, mereka yang akan berdiri melihat Allah di hadapan kemuliaan Allah adalah mereka yang memiliki kesucian daripada hati. Tidak pandang seberapa baik kita di hadapan pimpinan kita atau di hadapan orang-orang bawahan kita. Tidak pandang apakah hati kita benar di hadapan Allah. Tidak pandang seberapa setia engkau terhadap pasanganmu, terhadap istrimu. Tapi apakah hatimu tidak melakukan persinahan ketika engkau melihat lawan jenis yang sangat menarik? Tidak pandang engkau betapa jujur di dalam laporan-laporan keuanganmu. Tetapi apakah di hatimu merencanakan sesuatu yang jahat? Saudaraku, saya tidak berbicara perbuatan-perbuatan luar. Walaupun itu memiliki faedahnya, walaupun itu memiliki manfaat di tempatnya. Tetapi syarat untuk dapat berdiri di hadapan kemuliaan Allah adalah hanya ketika kita memiliki hati yang bersih. Hati yang tanpa noda. Dan Alkitab mencatat bahwa dosa-dosa ini melekat, bukan hanya melekat, terukir kepada loh batu kita dari intan. Jadi intan yang digunakan, siapakah yang dapat menghapusnya? Tidak seorang pun. Dan tidak ada satu usaha pun yang dapat dilakukan oleh manusia. Tidak ada satu perbuatan baik apapun yang dapat dilakukan manusia untuk dapat menghapuskan catatan itu. Tidak ada. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena Dia tidak membiarkan kita sendiri, dan Tuhan tidak menginginkan kebinasaan kita. Bersyukur pada Tuhan karena firman-Nya di dalam Yeskel pasal 36. Mari kita baca di dalam Yeskel 36 ayat yang ke-26. Firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan, saudara-saudara, karena Dia memberikan sebuah harapan kepada kita, bahwa hanya oleh kasih karunia Allah saja, dan hanya oleh kasih karunia Allah saja, kita dapat memperoleh sebuah pengharapan, hati yang baru. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, shall we gather at the river? Akankah kita berkumpul di tepi sungai itu dengan segala usaha yang dapat kita lakukan, dengan segala perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun itu semua bagus, itu tidak memberikan jaminan bagi kita untuk dapat berdiri di tepi lautan itu. Hanya apabila ketika Tuhan datang di dalam hidup kita dan mengambil hati itu dan memberikan hati yang baru kepada kita. Pertanyaannya, kapankah Tuhan datang itu? Buku Wahyu pasal 3 memberikan sebuah informasi bahwa Dia telah berdiri di pintu hatimu, dan Dia rindu untuk mengambil dosa-dosamu itu. Dia rindu untuk mengambil dosa-dosa kesayanganmu dan menggantinya dengan hati yang baru, hati yang taat.
Sudahkah engkau membuka pintu hatimu untuk Tuhan? Ketika engkau bangun pada pagi hari, Dia mengetuk di pintu hatimu. Hai Glenn, saya mau berbicara dengan kamu tentang rencana-rencana pada hari ini. Bolehkah saya masuk? Apa jawab kita? Oh Tuhan, tunggu, saya sudah punya rencana. Nanti besok kamu masuk dan kita bicarakan rencanamu. Saudara, di pintu hatimu Yesus mengatuk, dan Dia mau untuk masuk dan mau memberikan keselamatan kepadamu. Karena hanya Dia sajalah yang akan dapat mengambil hatimu yang keras, hatimu yang tidak taat itu. Hanya Dia saja, tidak ada yang lain. Di pintu hatimu Dia mengetuk, mau memberikan keselamatan kepadamu dan mau mengambil hatimu. Hati yang terbuat dari batu yang telah terukir dosa di dalamnya. Maukah kita membukakan pintu? Ketika kita berhadapan dengan rencana-rencana kita, Yesus mau mengetuk. Hai Glenn, saya mau masuk, saya mau kasih tahu sesuatu. Oh Tuhan, tunggu dulu. Saya sudah punya appointment yang harus saya buat. Tapi ini penting untuk keselamatanmu. Apa jawab kita? Tuhan, nanti besok. Kita tidak membuka pintu untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sangat rindu untuk masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, dan kemudian mengambil hati itu. Penting bagi kita. Ellen White mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun yang aman dalam sehari, bahkan dalam sejam, tanpa mereka berdoa kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk mengambil waktu setiap hari untuk datang bersekutu dengan Tuhan, dan kemudian Dia akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita, sebuah jaminan keselamatan kepada kita dengan mengambil hati yang keras itu dan memberikan kepada kita hati yang taat. Sehingga kita dapat berdiri di tepi sungai itu dan menyanyikan lagu kemenangan, lagu anak domba, lagu Musa, dan lagu anak domba. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah kekal yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan sebuah keselamatan kepada kami. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami sering tenggelam dan terikat dengan dosa-dosa kesayangan kami. Kami seringkali diperbudak dengan hawa nafsu dosa kami. Oh Bapa, kami manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan kami dari tubuh maut ini? Namun kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mau masuk di dalam hati kami. Ajar kami untuk membuka hati kami untuk Tuhan, sehingga Dia dapat mengganti hati kami yang keras, hati yang telah terukir dosa di dalamnya, dan mengganti dengan hati yang taat. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang diberikan oleh Kristus bagi kami. Dan saat ini kami berdoa, kiranya berkat ini menjadi bagian seluruh sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini, yang menyaksikan acara ini. Biarlah ini dapat menjadi bagian bagi kami semua. Dan terlebih khusus juga kami berdoa bagi Yayasan Cornelius yang mensponsori acara ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, pimpinan mereka, dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Engkau akan memberkati kami semua Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Kiranya setiap hari kita dapat memiliki pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan lewatkan minggu depan di waktu yang sama, jam 6:30 malam. Kita akan berjumpa kembali di dalam acara yang sama, Spiritual Motivation, di channel yang sama, NetPage. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.